Di 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 di. Halo, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini kita akan membahas 5 soal persamaan kuadrat atau quadratic equation. Nah, dalam 5 soal ini kalian akan menemukan satu soal yang tipenya paling sulit, dan ini juga merupakan tipe soal dalam olimpiade. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng supaya nantinya ada notifikasi di HP kalian atau di laptop kalian atau di YouTube kalian mengenai video-video baru dari saya yang akan datang. Dan jangan lupa untuk beri like jika video ini nantinya bermanfaat buat kalian dan cocok dengan materi yang kalian cari. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Persamaan kuadrat soal nomor 1. Salah satu akar 2x kuadrat dikurang 3a kurang 1 x ditambah 5a ditambah 4 sama dengan 0 adalah 2. Maksudnya akar dari persamaan itu adalah 2. Maka tentukan nilai a. Nah, di soal kita udah tahu, sudah diberitahu kalau ada persamaan ini salah satu akarnya adalah 0. Salah satu akarnya adalah 2. Kita disuruh menentukan nilai a yang terdapat pada persamaan tersebut. Ingat, akar dari suatu persamaan yaitu pembentuk 0. Akar adalah pembentuk 0. Jadi, karena ini kan persamaannya ada 0. Berarti kita substitusi aja angka 2 ini ke x-nya. Berarti jadinya 2, x ganti jadi 2, 2 kuadrat dikurang 3a kurang 1 kali 2, ditambah 5a tambah 4 sama dengan 0. Nah, setelah ini kita kuadratkan, kita kali masuk 2-nya, berarti 2 pangkat 2, 4. 4 kali 2, 8. 2 kali negatif 3a, negatif 6a. Negatif kali negatif 1, jadi positif 1 ya. Positif 1 dikali 2, berarti jadi positif 2. Di sini salah ya, berarti harusnya 8 kurang 6a tambah 2. Anggap tambah 2 karena kita langsung perbaiki saja ya. Berarti di sini jadinya tambah 2. Tambah 2 tambah 5a tambah 4 sama dengan 0. Berarti 8 negatif 6a tambah 5a jadinya negatif a. Ini 8 tambah 2, 10. 10 tambah 4, berarti 14. Oke, berarti a sama dengan 14. Berarti jawabannya adalah A. Sampai sini paham ya, berarti jawabannya adalah A. Oke. Kita next. Next ke soal yang nomor 2. Ini dia. Persamaan kuadrat soal nomor 2. 2 persamaan x kuadrat dikurang 5x dikurang 6 sama dengan 0. Dan x kuadrat kurang 2x kurang 3 sama dengan 0. Mempunyai akar persekutuan. Berarti yang ditanya adalah akar persekutuannya itu berapa. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan akar persekutuan ini. Akar persekutuan itu artinya, kan ada 2 persamaan. Berarti di 2 persamaan ini kan masing-masing mempunyai akar membentuk 0 masing-masing persamaan. Jadi dari 2 persamaan ini kita cari akar yang sama. Berarti akar persekutuan itu adalah akar yang sama di antara kedua persamaan ini. Oke, kita selesaikan satu-satu.
Kita selesaikan yang kiri dulu. X kuadrat kurang 5X kurang 6 sama dengan 0. Langkah untuk mencari akarnya adalah dengan cara memfaktorkannya. Berarti kita faktorkan masuk X kurang 6, X tambah 1. Ya kan? 6 kan berarti 6 kali 1. Supaya min 5, maka di sini min 6, di sini pos 1. Berarti karena langsung aja akarnya kan membentuk 0. Berarti X kurang 6 sama dengan 0, X sama dengan 6. Atau X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan minus 1. Kita udah dapat yang kiri, sekarang kita cari yang kanan. X kuadrat kurang 2X kurang 3 sama dengan 0. Kita faktorkan supaya hasilnya 3, berarti 3 dikali 1. Supaya minus 2, berarti di sini X kurang 3, X tambah 1 sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0, X tambah 3, X sama dengan 3. Atau X tambah 1 sama dengan 0, X sama dengan minus 1. Dari sini sudah kita ketahuan bahwa akar persekutuan atau akar yang sama dalam dua persamaan tersebut adalah X sama dengan minus 1. Maka jawabannya adalah B, minus 1. Persamaan kuadrat soal nomor 3. Nilai A yang menyebabkan persamaan AX kuadrat kurang 4X tambah 1 sama dengan 0. Berarti yang ditanya adalah nilai A. Memiliki akar real adalah... Nah, dari soal ini, kita disuruh menentukan daerah dari si A. Semana carinya? Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu dengan materi diskriminan. Ini sangat berkaitan erat dengan diskriminan. Jadi, dalam diskriminan itu ada 4 jenis ya. Yang pertama, jika memiliki akar real, maka diskriminan atau D harus lebih besar sama dengan 0. Yang kedua, jika persamaan itu memiliki dua akar real, maka D harus sama dengan 0. D lebih besar dari 0. Kalau D sama dengan 0, itu jika memiliki satu akar real saja. Sedangkan jika D ini, persamaan ini tidak mempunyai akar real, maksudnya berarti akarnya itu imajiner. Imajiner maksudnya di dalam akar itu negatif, seperti akar negatif 1, itu bilangan imajiner ya. Itu berarti D lebih kecil dari 0. Oke, karena ini yang ditanya adalah akar real, maka kita gunakan konsep yang pertama, D lebih besar sama dengan 0. Rumus diskriminan apa? Rumus D apa? B kuadrat kurang 4AC. Lebih besar sama dengan 0. Di sini kita udah tahu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Maka di sini, dalam hal ini, B sama dengan minus 4, A sama dengan, berarti AX kuadrat, berarti A tetap A. C di sini sama dengan 1. Kita masukkan ke rumus soal. Minus 4 pangkat 2 berarti 16. Minus 4 dikali A, minus 4A. Minus 4A dikali 1, minus 4A. Lebih besar sama dengan 0. Kita pindahkan angka ke ruas kanan. Minus 4A lebih besar sama dengan minus 16. Maka A lebih kecil sama dengan 4. Karena kan kedua ruas ini dibagi minus 4. Kalau pertidaksamaan dibagi minus 4, maka akan berbalik. Contoh, lebih besar sama dengan berarti menjadi lebih kecil sama dengan. Dan sebaliknya. Maka, jawaban yang memenuhi untuk soal nomor 3 ini adalah B. A lebih kecil sama dengan 4. Persamaan kuadrat soal nomor 4. Agar kedua akar dari X kuadrat ditambah M tambah 1X ditambah 2M kurang 1 sama dengan 0 adalah tidak real, maka haruslah, nah seperti soal nomor 3, ini juga merupakan soal diskriminan. Ingat yang tadi saya bilang, tidak real artinya berarti akarnya itu imajiner, berarti D lebih kecil dari 0. Kita masukkan rumusnya, B kuadrat kurang 4AC lebih kecil dari 0.
Dalam hal ini berarti B-nya adalah M tambah 1, A-nya berarti 1, karena X kuadrat ya. Kan nggak ada depannya, berarti nggak ada koefisiennya, jadi 1. Koefisien itu adalah 1. Dan C-nya adalah 2M kurang 1. Kita kuadratkan, M tambah 1 kuadrat berarti M pangkat 2 M kuadrat. 2 kali M kali 1, 2M. 1 kuadrat 1 kurang 4 kali 1, 4. Kali 2M berarti 8M. Negatif 4 kali min 1, positif 4. Lalu kita jumlahkan. M kuadrat 2M kurang 8M berarti jadi negatif 6M. Atau kurang 6M. 1 tambah 4 jadinya 5. Sudah kita mendapatkan persamaan baru. M kuadrat kurang 6M tambah 5 lebih kecil dari 0. Kita faktorkan. Berarti jadinya M kurang 1, M kurang 5. 1 kali 5, 5 pas. Min 1 kurang 5 minus 6M pas. Berarti dapatnya M sama dengan 1 atau M sama dengan 5. Tapi bukan itu jawabannya, karena ini adalah pertidaksamaan, kita harus menggunakan daerah uji coba. Daerah uji coba, kita tempatkan di kiri bilangan paling kecil 1, dan di kanan bilangan yang paling besar, di sini 5. Kita tentukan daerah uji cobanya. Kalau sebelum 1 berarti 0 ya, 0. 0 kurang 1 berarti hasilnya negatif. 0 kurang 5 negatif. Negatif kayak negatif, positif. Begitu juga sebaliknya dengan di antara 1 dan 5 kalian boleh coba 2, 3, 4. Kalau yang setelah 5 boleh 10, boleh 6. Nanti dapatnya pos min pos. Nah, ingat di soal adalah lebih kecil dari 0. Kita tahu bilangan yang lebih kecil dari 0 adalah negatif. Maka daerah yang diakhir adalah negatif. Berarti dari sini kita tahu bahwa jawabannya adalah M berada di antara 1 dan 5. Berarti jawabannya D, dodol. Persamaan kuadrat soal nomor 5. Nah, ini dia soal olimpiadenya. Soal yang sulit, yang sudah kalian tunggu dari awal. Tentukan semua bilangan real A sehingga 2 polinomial X kuadrat tambah AX tambah 1 dan X kuadrat tambah X tambah A, berarti 2 polinomial atau 2 persamaan, memiliki minimal 1 akar yang sama. Wah, ini soalnya esai ya, jadi nggak bisa tebak pilihannya. Kita masuk ya. Jadi, dari soal ini kita biasanya pakai logika. Kita coba dulu kurangkan. X kuadrat tambah AX tambah 1 kurang X kuadrat tambah X tambah A sama dengan 0. Karena yang ditanyakan akar. Akar itu kan membentuk 0. Jadi kita bisa asumsikan kalau jika dikurang ini hasilnya adalah 0. Kita kurang biasa, X kuadrat kurang X kuadrat habis. AX berarti kurang X tambah 1 kurang A sama dengan 0. Kita faktorkan. Berarti jadinya X-nya kita keluarkan, A kurang 1 dikali X ditambah 1 kurang A sama dengan 0. Kita pindahkan ruas. A kurang 1 dikali X sama dengan 1 kurang A. Kalau pindahkan jadi negatif 1 kurang A. Kita kali masuk negatifnya berarti jadinya A kurang 1. Nah, kedua ruas ini kita bagi dengan A kurang 1, maka dapatnya X sama dengan 1. Sebelumnya, kita sudah mendapatkan pembentuk 0. A kurang 1X tambah 1 kurang A sama dengan 0. Berarti kalau pembentuk 0 kan berarti misalnya 0 tambah 0 sama dengan 0. Berarti A kurang 1 bisa sama dengan 0, 1 kurang A juga harus sama dengan 0. Dari situ kita tahu bahwa misalnya ini A kurang 1 sama dengan 0, maka A sama dengan 1. Tapi kan bukan cuma itu aja, mungkin ada A, nilai A yang lain. Kita cari, karena kita dapat X sama dengan 1, kita boleh mensubstitusinya ke persamaan 1 atau persamaan 2, terserah. Dalam video ini, saya akan masuk ke persamaan pertama, substitusi nilai X-nya.
Berarti 1 kuadrat ditambah A kali 1 tambah 1. 1 pangkat 2, 1. A kali 1, A tambah 1 sama dengan 0. Berarti A tambah 2 sama dengan 0. Maka A sama dengan minus 2. Nah, kita sudah mendapatkan 2 nilai A. Jadi, di sini kan dia bilang minimal satu akar yang sama. Berarti dalam hal ini A-nya bukan cuma satu aja, tapi ada 2 nilai A yang memungkinkan untuk dalam solusi soal tersebut. Berarti dalam hal ini kita sudah tahu bahwasannya kita dapat A bisa negatif 2 dan bisa 1. Maka semua bilangan real A sehingga dua polinomial tersebut memiliki minimal satu akar yang sama, yaitu A sama dengan negatif 2 dan atau A sama dengan 1. Berarti jawabannya adalah negatif 2 dan 1. Oke, mudah bukan? Ya, walaupun soal ini terbilang sulit, tapi saya yakin kalian pasti bisa menjawabnya. Oke, demikian video pada hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, supaya kedepannya aku bisa memproduksi lebih banyak lagi dan lebih menantang lagi soal-soal pembahasan. Boleh sih berbagai bidang, gak mesti cuma matematika. Ya, kalian boleh request juga materi apa yang mau saya bahas. Boleh matematika, boleh bidang lain, terserah. Boleh fisika juga, terserah lah. Mau sejarah pun boleh, saya kasihkan. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman. Supaya nanti semuanya dapat kebagian info ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.